Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Jadi di sini Bina bakal menjelaskan materi selanjutnya mengenai perkembangan moral. Nah, teman-teman tahu nggak sih moral itu apa? Jadi moral itu sebenarnya adalah ajaran tentang baik dan buruk yang diterima secara umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Atau kita bisa juga menyebutkan bahwa moral itu adalah sebuah akhlak yang akhlak kita lah pada di kehidupan sehari-hari. Nah, ada pun beberapa prinsip moral ya yang diinginkan oleh orang tua. Yang pertama yaitu menghindari menyakiti orang lain. Orang tua ini umumnya berharap ya anak-anak mereka dapat belajar supaya dapat bermanfaat bagi orang lain tanpa menyakiti siapapun. Faktanya, tindakan menyakiti yang tidak beralasan dan disengaja atau biasa disebut dengan agresi ini adalah suatu kelas perilaku yang menurut sebagian besar orang tua nih akan mereka coba tekankan. Karena kan kita, siapa sih yang mau gitu anaknya yang mau menyakiti orang lain? Pasti kan nggak mau ya teman-teman. Jadi pasti itu adalah prinsip moral yang diinginkan oleh orang tua, yaitu menghindari menyakiti orang lain. Yang kedua ada kepedulian prososial. Nah, nilai lain yang ingin ditanamkan oleh banyak orang tua ini adalah rasa altruisme, yaitu kepedulian tanpa pamrih terhadap kesejahteraan orang lain dan kemauan untuk bertindak berdasarkan kepedulian tersebut. Jadi bukan hal yang aneh ya bagi orang tua untuk mendorong tindakan tersebut. Nah, tindakan ini tuh seperti apa sih? Kayak misalnya berbagi, menghibur, membantu orang lain tanpa pamrih gitu. Kita sukarela untuk membantu mereka. Karena kepedulian itu sangat penting banget buat kita. Terkadang ketika kita peduli kepada orang lain itu akan berimpact ke diri kita sendiri. Mungkin kita bisa mendapatkan pahala, atau mungkin pada saat kita susah nanti kita akan dibantu oleh orang lain yang sudah kita bantu juga. Jadi kepedulian sosial itu juga penting banget ditanamkan dalam diri anak kita. Yang ketiga ada komitmen pribadi untuk mematuhi aturan. Pentingnya membujuk anak untuk mematuhi aturan perilaku yang disetujui secara sosial dan memantau perilaku mereka untuk memastikan nih bahwa aturan-aturan ini dipatuhi. Kayak misalnya nih di setiap rumah tangga memiliki aturan masing-masing. Contohnya ketika makan itu harus ada di meja makan semua, dan ketika sudah di meja makan tidak boleh ada yang memegang HP gitu. Nah, itu adalah komitmen pribadi untuk mematuhi aturan-aturan tersebut. Jadi kita juga harus mematuhi aturan yang sudah dibuat oleh orang lain dan disetujui dengan kita ya pastinya. Supaya ini anak dapat membedakan yang benar dari yang salah dan melakukan hal-hal yang benar juga. Bahkan ketika mungkin tidak ada orang lain yang hadir untuk memantau dan mengevaluasi perilakunya. Jadi dengan adanya peraturan tersebut itu dapat mengubah ataupun menjadikan kita sebagai lebih baik. Kayak misalnya nih di sekolah pasti punya aturan-aturan tertentu, kayak misalnya pakaian harus rapi, atau keterlambatan beberapa menit, masuk tuh harus jam 7.30 dan lain sebagainya. Dan ketika kita mematuhi aturan-aturan tersebut, itu akan menjadi habit kita, dan ketika tidak ada pemantauan dari siapapun, itu akan menjadi kebiasaan kita juga gitu. Dan itu kan sebenarnya aturan-aturan yang baik buat kita sendiri. Mungkin tepat waktu, kita bisa lebih disiplin dan lain sebagainya. Jadi supaya anak tuh dapat membedakan ya yang benar dan yang salah dari komitmen pribadi yang mematuhi aturan ini. Nah, perkembangan moral ini menurut para ahli ada 3 nih. Yang pertama ada komponen afektif atau emosi yang terdiri dari perasaan bersalah, perhatian terhadap perasaan orang lain
yang mengelilingi tindakan benar atau salah dan yang termotivasi pikiran dan tindakan moral. Jadi perkembangan moral yang pertama tentang perasaan, dimana ini tentang emosional kita, tentang bersalah, perhatian terhadap orang lain, dan sebagainya. Dan yang kedua ada komponen kognitif yang berpusat pada cara kita mengkonseptualisasikan yang benar dan yang salah, membuat keputusan tentang bagaimana perilaku kita dapat dicerminkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi komponen kognitif ini sangat penting banget ya untuk kita, supaya perilaku ataupun implementasi yang ada pada diri kita tuh bisa berjalan dengan baik dan benar gitu. Adapun komponen perilaku ataupun behavior ya, yang mencerminkan bagaimana sih kita sebenarnya berperilaku ketika kita mengalami godaan untuk berbohong, menipu, atau melanggar aturan moral lainnya. Sesuai dengan definisi moralitas ini ya, kita akan meneliti penelitian perkembangan tentang pengaruh moral, penalaran moral, dan perilaku moral. Informasi ini akan membantu kita nih untuk memutuskan apakah seseorang itu benar-benar memiliki karakter moral yang terpadu dan stabil dari waktu ke waktu. Jadi kita bisa mengetahui moral seseorang itu apakah baik ataupun salah dengan memperhatikan komponen-komponen yang sudah tadi Bina sampaikan. Nah, studi tentang pengasuhan anak secara konsisten menyeratkan bahwa penggunaan disiplin induktif mendorong kedewasaan moral nih, sedangkan penarikan cinta memiliki sedikit efek dan penegasan kekuasaan dikaitkan dengan ketidakdewasaan moral. Efektivitas induksi dapat bervariasi tergantung pada temperamen anak. Jadi kita juga harus melihat ya perilaku ataupun temperamen anak. Jadi kita bisa menyesuaikan pola pengasuhan yang benar terhadap anak tersebut. Nah, anak umumnya lebih menyukai disiplin induktif daripada pendekatan lain, dan sebagian besar tampaknya sangat termotivasi nih untuk menerima pengaruh dari orang dewasa induktif yang metodenya dapat mereka hormati. Jadi kita di sini dapat mengetahui ya bahwa perkembangan moral ini sangat penting banget diajarkan sejak dini. Dan menurut Bina sendiri, moral itu adalah sebuah implementasi dari apa yang sudah kita pikirkan. Jadi tidak ada moral yang baik ataupun akhlak yang baik tanpa diiringi dengan pola pikir yang sehat juga. Karena moral itu adalah akhlak ataupun implementasi dari apa yang sudah kita pikirkan ataupun yang sudah kita miliki dari pemikiran kita sendiri. Nah, peran kita sebagai orang tua juga harus berperan penting ya dalam memberikan pembekalan tentang moral ini. Kita pun sebagai, kalau misalnya nanti menjadi konselor gitu, kita bisa mengubah ketika orang memiliki akhlak yang jelek gitu ya, perilaku yang jelek, kita sebagai konselor harus mengubah pola pikir tersebut sehingga anak tersebut bisa memiliki perilaku ataupun moral yang benar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.